Ya, ini laporan gugatan ya, bukan laporan, saya koreksi. Jadi gugatan Nikita Mirzani terhadap RG, gugatan perdata One Prestasi ya. Itu menurut saya salah satu strategi dari Nikita Mirzani dengan pengacaranya. Salah satu strategi tujuannya ketika dinyatakan oleh pengadilan bahwa ini terbukti One Prestasi, maka ini bisa dijadikan bukti nanti pada saat sidang pidana Nikita Mirzani bahwa ini merupakan peristiwa perdata sehingga nanti bebas demi hukum Nikita Mirzani. Itu adalah salah satu strategi dari lawyernya. Itu ya. Tidak ada persoalan. Jadi gugatan itu merupakan hak hukum. Melakukan upaya gugatan perdata One Prestasi itu adalah hak hukum yang harus dihargai, termasuk melakukan upaya pra peradilan ya, itu juga langkah hak hukum dari seorang Nikita Mirzani, itu dibenarkan. Tinggal nanti apakah terbukti bahwa itu memang merupakan peristiwa perdata atau merupakan peristiwa pidana. Makanya yang jadi persoalan nanti di pokoknya pembuktiannya apakah memang benar terjadi itu perjanjian, adanya perjanjian. Jadi perjanjian itu bisa sifat lisan maupun tulisan. Nanti dibuktikan oleh kedua belah pihak. Ini perjanjian atau memang pemerasan seperti dugaan dari pengacara dari si RG gitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika nanti, karena ini sidang bisa sambil jalan nanti ya. Jadi belum tentu juga perdata lebih cepat selesai daripada pidana, belum tentu. Jadi nanti tidak serta-merta, misalnya perdatanya diputus duluan, One Prestasi diputus duluan, tidak serta-merta Nikita Mirzani langsung bisa bebas, tidak bisa. Ini hanya dijadikan bukti nanti pada saat sidang pidana, bahwa ini dijadikan bukti bahwa ini peristiwa perdata, jadi tidak bisa dibawa ke ranah pidana, sehingga ini dijadikan bukti untuk membebaskan Nikita Mirzani. Jadi tidak serta-merta gitu ya, langsung bebas. Kalaupun menang di One Prestasinya gitu. Jadi tetap ini hanya dijadikan bukti ya oleh pengacaranya untuk membebaskan Nikita Mirzani itu. Ini harus diluruskan, bahasanya bukan dilaporkan. Itu gugatan perdata One Prestasi ya, gugatan perdata One Prestasi itu kalau misalnya kalah sifatnya bukan pidana tetapi berupa denda. Makanya dalam diktum gugatannya disebutkan permintaan 100 miliar, permintaan 4 miliar. Jadi tidak ada pidana di situ, walaupun kalah si RG itu tidak dipidana. Tetapi nanti misalnya kalau kemudian nanti bebas secara pidana kita misalnya, makanya kita misalnya bisa menggugat Reza Kladis misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu. Jadi yang kemarin gugatan manifestasi itu tidak ada sanksi berupa pidana karena itu gugatan perdata. Iya. Nah, ini gimana Pak untuk statusnya Nikita Mirzani ini terkait P21 gitu? Apakah Ya, mungkin potensi bebas atau memang sebenarnya buktinya kurang atau seperti apa? ya. Jadi yang berhak untuk menentukan, yang punya kewenangan menentukan P19 atau P21 adalah kejaksaan. Sebenarnya ini persoalan yang biasa terjadi di pidana, cuma karena memang Nikmir ini adalah ya apa namanya ya selebritis ya, public figure sehingga jadi ramai. Sebenarnya udah hal biasa, P19 dibalikkan lagi jadi sampai P21 udah biasa. Cuma memang ada pertanyaan ini kenapa kok cepat gitu ya. Tapi cuma ini hal yang biasa bagi seorang lawyer, itu biasa P19 ke P21 dibalikkan lagi. Lah, kenapa Bang kalau misalnya ini tanggal 2 nanti tetap tidak P21, apakah Nikmir bebas? Nah, ini yang harus dikoreksi ya. Karena ancaman hukuman Nikmir ini 9 tahun, maka dalam KUHP pasal 29 itu masih dimungkinkan ya perpanjangan 30 plus 30, dasarnya nanti ya izin dari ketua pengadilan. Ya masih dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan lagi untuk plus 30, tidak serta-merta bebas. Nah, kalau pertanyaan lagi misalnya, Pak, sudah 30 plus 30, apakah nanti kalau tidak P21 lagi langsung bebas? Enggak. Jadi gini, bisa bebas,
bebas Nikita Mirzani misalnya masa perpanjangan udah tercukupi semua lah, bebas, tetapi perkaranya ini harus dimaknai bebas bukan kemudian perkara selesai, enggak. Perkaranya tetap jalan nanti sampai disidangkan, cuma Nikita Mirzani ada di luar, tapi perkaranya tetap jalan. Gitu ya. Jadi pemaknaannya jangan diartikan bebas kemudian perkara selesai, enggak. Perkaranya tetap jalan sampai sidang, kecuali dinyatakan ya apa namanya SP3 dihentikan perkaranya. Nah, itu baru bisa bebas ya. Nah. Ya bebas. Nanti P3 jadi 30 plus 30 lagi ya. Jadi 30 plus 30 lagi. Kalau sudah nanti sampai 30 yang terakhir ini dia tidak P21 lagi, maka dia harus dibebaskan, dilepaskan dari tahanan, dibebaskan dari tahanan. Tapi perkara tetap jalan. Itu. Perkara tetap jalan. Ya, secara pribadi saya di sosial media saya tetap konsisten dengan pendapat saya. Lebih baik melakukan pra-peradilan ya ketimbang upaya yang lain. Kenapa? Upaya pra-peradilan nanti kita bisa membuktikan di situ bahwa ini dengan adanya P19 bolak-balik tidak dinyatakan P21, maka sebenarnya buktinya ini tidak lengkap, sehingga disinilah kita lakukan pra-peradilan sehingga nanti kemungkinan menangnya cukup besar di situ ya. Jadi masih ada upaya pra-peradilan, makanya saya tetap konsisten. Bang, kalau abang memilih gugatan wan prestasi di pra-peradilan mana? Saya lebih memilih pra-peradilan itu. Ya, jadi di yang tahu persis P19-nya, berkas P9 petunjuk ini P19 itu adalah petunjuk dari jaksa bahwa ini kurang. Lah yang tahu persis tentunya penyidik ya. Apa arahan penyidik dan jaksa? Apa arahan jaksa? Jadi saya tidak bisa kemudian mengutarakan bahwa ini kurang ini, karena memang kita harus tahu berkasnya P19 arahan dari jaksa itu apa. Dan yang tahu persis adalah penyidik dan jaksa. Tetapi menurut saya ada rangkaian peristiwa mungkin yang terputus sehingga ini harus dilengkapi. Ya, kalau ini tidak dilengkapi, makanya kemudian kapan hari pengacaranya RG itu kan keluar-keluar di sosial media, mau minta si ini dijadikan tersangka. Nah, itu menurut saya juga keblinger juga, nggak bisa memaksa penyidik untuk jadikan tersangka gitu. Gitu. Yang tahu persis berkaitan dengan petunjuk P19 itu tentunya penyidik dan jaksa. Ya, ini kan yang diminta dan diisukan oleh pengacara RG. Akan tetapi kita juga tidak bisa kemudian melihat apakah dengan ditetapkannya misalnya Dr. O dan Dr. S ini jadi tersangka kemudian cukup ya, karena kita nggak pernah tahu P19 petunjuknya itu apa sih? Ya, apa kurang tersangka atau seperti apa? Karena kan rangkaian peristiwa yang dimaksud itu kan yang tahu betul kan penyidik. Nah, nanti perannya masing-masing itu seperti apa? Misalnya dokter, ternyata ada punya peran di situ, maka dia harus dipanggil jadi saksi. Terus kalau misalnya memang perannya ini ya bisa dijadikan tersangka gitu. Jadi dilihat perannya masing-masing gitu. Nah, tapi kan di sini penyidik tidak memanggil mereka, berarti kesimpulannya penyidik sudah dianggap cukup itu bahwa mereka berdua perannya hanya jadi saksi gitu loh. Makanya saya tetap komit dengan pendapat saya, pra-peradilan itu jalan terbaik sehingga bisa membuktikan bahwa ini tidak cukup untuk dibawa dan ini di status tersangkanya, sehingga itu untuk pencemaran nama baik yang RG ya, Bang. Dari Telasofia, Pak. Oh, yang SS. Nah, itu saya nggak tahu ya bahwa ini sampai mana statusnya, sampai mana status pencemaran nama baiknya. Tetapi kalau kemudian dia ditetapkan lagi sebagai tersangka, ya bisa saja. Ya, bisa saja ini jadi ya ditahan, tapi tahannya kan tetap karena perkara ini kan sudah ditahan, tapi nanti sidangnya berbeda dengan perkara yang berbeda gitu. Ya, tentu nanti putusannya bagaimana ya di pengadilan nanti kalau memang dia dijadikan sebagai tersangka. Jadi tidak hadirnya tergugat itu biasa ya, dan itu sebenarnya hak hadir atau enggak. Cuma nanti di mediasi mereka sebenarnya wajib datang.
Di acara mediasi mereka nanti wajib datang, dihadirkan kedua pihak. Tetapi kalau kemudian mereka nggak berhalangan untuk datang, maka nanti ada kuasa khusus melalui notaris untuk nanti si kuasa hukum yang hadir, menghadirkan dan nanti memberitahukan bahwa ini komitmen, misalnya pernyataan-pernyataan dari kliennya seperti apa sih pengennya dia gitu. Jadi tidak persoalan untuk tidak hadir. Jadi tidak ada hubungan perdata dan pidananya berkaitan dengan sidangnya. Sidang perdata tetap akan jalan apapun, misalnya sini kita misalnya dinyatakan bebas, lepas dan sebagainya. Perdata itu akan tetap berjalan kecuali dicabut oleh Nikita Mirzani atau diputus. Sudah ada putusan pengadilan perdatanya misalnya dianggap tidak diterima dan sebagainya, NO dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kedua itu, maka tetap jalan ini. Yang pidana tidak bisa RG, jadi cabut laporan sudah tidak bisa karena itu namanya hanya bisa dilakukan RG, restoratif justice, itu hanya untuk perkara-perkara ya, perkara-perkara ringan, bukan perkara-perkara berat, karena di situ yang dilaporkan itu TPPU. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan ya Pak, nggak Harus ada diselesaikan ya, harus diselesaikan. Makanya produk hukumnya yang bisa dibenarkan itu bukan cabut perkara, tetapi SP3 atau putusan pengadilan pra peradilan, itu yang bisa dilakukan. Ya, kalau tidak mau sidang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.